Udah. Hai Mas. Berarti videonya nggak nyala. Apakah bisa dimulai Bapak Ibu? Bisa Ibu. Suara saya terdengar nggak ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Rektor Universitas Putra Bangsa Bapak Dr. Gunarso Wibowo SEMM. Yang terhormat Wakil Rektor 1 Ibu Ika Neni Kristianti SEMSC. Yang terhormat Wakil Rektor 2 sekaligus Ketua Tech Center Universitas Putra Bangsa Ibu Prihartini Budiastuti SEMSI. Yang terhormat Wakil Rektor 3 Bapak Dr. Sigit Wibawanto SEMM. Yang terhormat Kepala Kanwil DJP Jateng 2 atau yang mewakili, yang terhormat Kepala Seksi Bimbingan Penyuluhan dan Pengelolaan Dokumen Kanwil DJP Jateng 2 Bapak Nurholis, yang saya hormati kedua narasumber kita dari Kanwil DJP Jateng 2 yaitu Bapak Timon Peter serta dari Tech Center Universitas Putra Bangsa Ibu Mispianti SEMAK AKCA. Serta seluruh peserta webinar yang saya banggakan, selamat pagi semuanya. Alhamdulillah hari ini kita dapat menyelenggarakan webinar dengan tema peluang kajian riset di bidang perpajakan. Webinar kali ini adalah kerjasama antara Tech Center Putra Bangsa dan Kanwil DJP Jateng 2. Semoga webinar hari ini dapat berjalan dengan lancar dan mendatangkan manfaat bagi kita semua. Sebelumnya perlu saya informasikan, jumlah pendaftar webinar kali ini sebanyak 242 dari mahasiswa, instansi, dan umum. Perkenalkan, saya Wiyandini yang akan memandu jalannya webinar pada hari ini. Sebelumnya saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, dilanjutkan dengan lagu Indonesia Raya. Kemudian sambutan dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh pemateri 1, kemudian penyampaian materi oleh pemateri 2, tanya jawab dan penutup. Kami sampaikan bahwa nanti masing-masing pembicara akan diberikan waktu lebih kurang 30 menit untuk penyampaian materi, kemudian setelah itu 30 menit tanya jawab dan diskusi. Dan bagi peserta silakan bisa menyampaikan pertanyaannya melalui kolom komentar baik di Zoom, yaitu dengan format nama, asal instansi, dan pertanyaan. Kemudian di akhir sesi akan kami bagikan link presensi untuk peserta. Sebelum masuk ke acara inti, marilah kita buka acara webinar hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga webinar hari ini dapat berjalan dengan lancar. Dilanjutkan dengan pemutaran lagu Indonesia Raya. Kami persilakan para peserta untuk mendengarkan dengan hikmat.
Baik, terima kasih. Selanjutnya sambutan yang pertama oleh Ketua Tech Center Universitas Putra Bangsa, beliau Ibu Prihartini Budi Astuti, SMSI. Kepada beliau kami silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Nurholis dari Kepala Seksi Bimbingan Penyuluhan dan Pengelolaan Dokumen, yang saya hormati perwakilan-perwakilan dari Kanwil DJP Jateng 2, kemudian yang saya hormati pula narasumber pada kegiatan hari ini ada dari Kanwil DJP 2 Jateng, Bapak Dimon Peter, kemudian dari Tech Center Universitas Putra Bangsa, Ibu Mispianti SE MAK AKCK, dan yang saya hormati pula dosen-dosen Universitas Putra Bangsa serta seluruh peserta webinar hari ini. Terima kasih atas waktu yang diberikan dan mohon maaf tadi agak terlambat join. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Ibu Mispianti dan Ibu Yandini yang telah membantu mengkoordinasikan kegiatan webinar hari ini, di mana kita tahu bahwa pembahasan tentang pajak itu sudah merupakan pembahasan sudah berkali-kali kita laksanakan dari Tech Center, tapi tetap saja tema tentang perpajakan ini menarik untuk terus dikulik ya, karena ada berbagai macam permasalahan yang ada terkait dengan perpajakan, dan juga kita paham betul bahwa pajak itu adalah merupakan sumber dana yang terbesar untuk pembangunan, sehingga kepatuhan bayar pajak akan sangat penting bagi kita, karena sekali lagi bahwa pajak itu adalah merupakan pendapatan negara yang paling besar. Pemungutan pajak sebagai pendanaan pemerintah ini sebetulnya sudah memiliki sejarah yang panjang dari 3.300 tahun sebelum Masehi, dan sampai sekarang Indonesia juga merupakan salah satu negara yang merupakan negara yang boleh dibilang sangat tergantung terhadap pendapatan pajak. Nah, sesuai dengan RPJM tahun 2020-2024, sasaran pembangunan tahun 2020 sampai tahun 2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kukuh berdasarkan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM yang berkualitas dan budaya saing. Nah, RPJMN 2020-2024 ini merupakan titik tolak untuk mencapai visi Indonesia Maju tahun 2045. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah melaksanakan APBN, di mana APBN Indonesia tadi seperti sudah saya sampaikan di awal, target penerimaan terbesarnya itu adalah berasal dari pendapatan pajak. Nah, selama bertahun-tahun, porsi penerimaan perpajakan terhadap total penerimaan negara itu hampir selalu di atas 75%. Ya, sehingga memang kita sebagai Tech Center punya Tech Center di universitas itu selalu memiliki kewajiban untuk terus-menerus melakukan sosialisasi tentang betapa pentingnya pajak terhadap pembangunan negara. Karena apa? Karena sampai hari ini untuk tahun 2020 tax ratio Indonesia itu masih sekitar 8,33%, dan tahun 2021 sudah agak sedikit naik 9,11% terhadap pendapatan, sehingga
diharapkan tahun ke tahun itu tax ratio Indonesia akan terus mengalami kenaikan. Di sini untuk tahun 2021 terjadi kenaikan tax ratio karena pulihnya perekonomian Indonesia. Oke, sementara untuk tax ratio di negara-negara ASEAN itu rata-rata di atas 12%, sehingga ini menjadi PR bagi Ditjen Pajak maupun kita sebagai tax center untuk sekali lagi terus-menerus melakukan sosialisasi tentang pentingnya perpajakan. Nah, tetapi untuk hari ini kita mungkin agak lebih fokus ya, sesuai dengan tema webinar hari ini adalah peluang kajian riset di bidang perpajakan. Peluang kajian riset di bidang perpajakan ini memang menjadi satu hal yang penting barangkali diikuti untuk mahasiswa kita, terutama untuk mahasiswa di Universitas Putra Bangsa maupun mahasiswa-mahasiswa kampus lain yang mengikuti webinar hari ini, sehingga harapannya nanti apa yang disampaikan oleh Ibu Misfianti dan Bapak Nurholis akan memberikan insight, akan memberikan ide-ide terkait dengan penelitian yang terkait dengan perpajakan. Nanti bisa mungkin tentang kepatuhan pajak, tentang tax holiday dan lain sebagainya. Nanti monggo dari mahasiswa bisa mengikuti webinar hari ini sampai selesai, sehingga dari webinar ini kami harapkan akan memunculkan ide untuk melakukan penelitian terkait dengan perpajakan, dan harapannya hasil penelitian tersebut nanti juga akan bisa memberikan masukan kepada Dirjen Pajak terkait permasalahan-permasalahan apa sih sebetulnya yang dihadapi terkait dengan perpajakan di Indonesia. Ya, barangkali itu yang dapat saya sampaikan, Bapak Ibu yang saya hormati dan juga rekan-rekan mahasiswa. Sekali lagi, semoga kegiatan webinar hari ini bisa memberikan ide untuk mahasiswa dan juga sekaligus memberikan masukan kepada Ditjen Pajak terkait dengan permasalahan-permasalahan terkait perpajakan yang ada di lapangan. Demikian sambutan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Prihartini Budiastuti SEMSI atas sambutannya. Kemudian sambutan yang kedua dari Kanwil DJP Jateng 2 dalam kesempatan kali ini diwakili oleh Kepala Seksi Bimbingan Penyuluhan dan Pengelolaan Dokumen Kanwil DJP Jateng 2, Bapak Nurholis. Kepada beliau, Bapak Nurholis, kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama kami dari Kanwil DJP Jateng 2 mengucapkan terima kasih atas undangan webinar pada pagi hari ini. Judulnya ini adalah peluang kajian riset di bidang perpajakan. Kami sangat senang untuk bisa bergabung di webinar ini karena topik ini adalah topik yang sangat signifikan, yang sangat berguna bagi tentu perkembangan keilmuan perpajakan dan kebijakan fiskal di kemudian hari. Sebagai bagian dari organisasi pembelajar, DJP sangat berkepentingan agar riset-riset di bidang perpajakan, ekonomi, dan kebijakan publik berkembang dengan baik, terutama di wilayah kerja Kanwil DJP Jateng 2. Tentunya Universitas Putra Bangsa dalam hal ini menjadi partner yang sangat penting bagi perkembangan riset-riset perpajakan tersebut. Tentunya kami berharap agar setelah webinar ini ada suatu tindak lanjut yang yang berkelanjutan terkait dengan riset-riset perpajakan antara kami dari Kanwil DJP Jateng 2 dan tentunya dengan Universitas Putra Bangsa. Kami juga mengucapkan terima kasih
atas kerjasama Tech Center Universitas Putra Bangsa yang telah terjalin selama ini. Kami harapkan kerjasama tersebut dapat terus diperkuat. Mungkin itu saja sambutan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Nurholis atas sambutan yang diberikan. Bapak, Ibu, dan seluruh peserta webinar, tiba saatnya pada penyampaian materi. Materi yang pertama akan dibawakan oleh Sekretaris Tech Center Universitas Putra Bangsa, yaitu Ibu Mispianti, SE, MAK, AKCK. Namun saya akan terlebih dahulu menyampaikan profil beliau. Ibu Mispianti lahir di Jambi 7 Januari 1988, pendidikan S1 UTY, S2 UII. Saat ini menjadi dosen di Universitas Putra Bangsa dari tahun 2015. Untuk penelitian yang terbaru yaitu analisis pengaruh PDRB, inflasi, nilai kurs, dan tenaga kerja terhadap penerimaan pajak pada Kabupaten Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Kebumen, dan Purworejo, ini tahun 2018. Kemudian Islamic Bank Contribution to Indonesian Economic Growth tahun 2020, dan lain-lain. Kemudian untuk pengabdian mekanisme pasar modal di Indonesia yang dilaksanakan di SMKN Kebumen. Kepada Ibu Mispi kami persilakan. Baik, terima kasih waktunya Mbak Windy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pihak-pihak yang dari DJP, ada Pak Nurholis, dan masih banyak sepertinya. Ada Pak Timur, izin duluan Pak Timur menyampaikan materi. Ini sebenarnya dulu sempat dari webinar terakhir yang dengan Pak Timon, kemudian muncul ide untuk melanjutkan dengan lebih spesifik materi ya, dengan melihat kajian riset yang bisa dimungkinkan gitu ya di bidang perpajakan. Izin Bapak Ibu dan teman-teman semuanya untuk share screen. Baik, saya akan membahas sedikit terkait dengan riset, dan kemudian nanti saya akan mengkombinasikan gitu ya dengan beberapa aplikasi yang mungkin bisa membantu kita semua untuk melihat posisi dan peluang tema yang bisa diteliti. Kaitannya dalam hal ini adalah dengan perpajakan, seperti itu. Yang pertama yang perlu kita pahami dulu adalah kenapa kita perlu melakukan riset, seperti itu ya. Karena bagaimanapun kalau kita tidak paham riset ya hanya jalan gitu saja gitu ya. Tapi kita harus pahami terlebih dahulu bahwa riset itu untuk menyelidiki gitu ya suatu masalah. Berarti di sini yang perlu digarisbawahi bahwa ada masalah gitu ya yang perlu kita kaji, yang kemudian bisa memunculkan suatu solusi ya, suatu masalah yang bersistem gitu ya, kritis dan ilmiah, di mana tujuannya untuk meningkatkan pengetahuan gitu ya. Kemudian bisa saja ada fakta baru atau mungkin bisa melakukan penafsiran yang lebih baik. Nah, jadi dari awal kita harus mengetahui dulu bahwa tema yang akan kita teliti itu memang ada masalahnya gitu ya. Masalahnya apa, di mana? Nah, itu bisa berdasarkan data ataupun fakta, atau mungkin karena ngomonginnya riset, berarti bisa saja berdasarkan gap riset ya, hasil-hasil penelitian terdahulu yang kemudian dikaji, dianalisis ya, sehingga
mendapatkan tambahan pengetahuan ataupun fakta-fakta baru ataupun sesuatu yang menjadi lebih baik. Ini saya kutip dari risetpajak.go.id ya, yang disampaikan di sana ada beberapa tema riset perpajakan terkait dengan ada kepatuhan perpajakan, kemudian teknologi informasi perpajakan, karena memang terakhir banyak kita dalam pelaporan ataupun yang lainnya lebih banyak menggunakan suatu aplikasi. Kemudian terkait dengan peraturan perpajakan yang terbaru itu di Undang-Undang HPP ya, dan itu bisa juga menjadi tema dan edukasi layanan SDM dan organisasi di DJP. Kemudian terkait dengan penegakan hukum perpajakan. Nah ini saya kutip tadi ya dari risetpajak.go.id. Kemudian saya mencoba untuk beralih ke aplikasi Google gitu ya untuk melihat bahwa apakah yang tema yang akan kita teliti itu bisa menjadi tren gitu ya. Tren nggak sih gitu, pas nggak dengan kondisi saat ini seperti itu. Nah, di sini kita bisa menggunakan bantuan aplikasi Google Trend gitu ya. Jangan sampai tema yang kita teliti itu ya nantinya tidak bisa memberikan kontribusi terhadap masyarakat ataupun kehidupan ya misalnya dalam hal ini terkait dengan perpajakan. Nah, saya ingin mencoba misalnya saya ingin melihat terkait dengan teknologi informasi perpajakan misal seperti itu. Nah, kita ketikkan di sini, kemudian kita search ya. Di sini bisa diatur ya, karena kita ngomongin perpajakan di Indonesia, maka kita bisa pilih negaranya Indonesia. Tapi kalau kemudian tema-tema lain yang memang itu kita mau lihatnya skala dunia, bisa saja. Kemudian di sini ada periode waktu ya, mau berapa lama yang kita lihat gitu ya. Nah, di sini muncul trennya dari tema teknologi informasi perpajakan. Jadi tema tersebut gitu ya sempat pada mendekati 100% gitu ya. Jadi memang menjadi pencarian utama gitu ya. Kita bisa lihat di sini di 23 sampai 29 Januari 2022 bahkan ini sempat melandai kemudian naik lagi seperti itu. Ini bentuk grafiknya, kemudian ini juga sempat naik lagi sampai dengan angka 95, terakhir di 26 Juni sampai 2 Juli 2022. Sempat sepi lagi, kemudian naik lagi, dan seterusnya. Nah, pada posisi sekarang, mohon maaf, pada posisi sekarang masih melandai gitu ya. Nah, berarti bisa kita simpulkan ya di Oktober ini melandai. Tapi kalau dalam kisaran 1 tahun ya, teknologi informasi perpajakan itu sempat tren gitu ya dalam 1 tahun. Nah, ini bisa kita lihat lagi. Di sini ada 30 hari terakhir, kemudian ada bahkan 1 jam terakhir, dan seterusnya. Nah, ini untuk melihat bahwa tema yang kita teliti itu memang sedang tren atau tidak gitu ya. Jangan sampai hasil dari tema itu kemudian kurang diminati seperti itu ya. Kemudian bisa kita tindak lanjuti dengan open knowledge maps ya. Tujuannya apa gitu ya? Karena yang namanya penelitian ya pastinya kaitannya dengan artikel gitu ya. Nah, kita kan harus punya penguat gitu ya. Bagaimana dengan artikel-artikelnya? Mendukung tidak seperti itu kan? Ada nggak? Nah, di sini kita bisa gunakan aplikasi Google ya, ya dengan Open Knowledge Maps gitu ya. Nah, di sini ada beberapa pilihan bisa kita gunakan. Misalnya ini, oke, ini karena saya bukanya pakai, bentar. Oh iya, ini biasanya bisa ya. Ini tidak tahu kenapa ini merah gitu ya. Nah,
kita bisa pilih base sebenarnya gitu ya. Cuman ini kemarin saya buka bisa ya pakai base gitu ya. Base itu adalah all disiplin, semua ilmu gitu ya. Kalau kemudian ini ya hanya untuk life science saja. Kemudian kita bisa klik di sini untuk waktunya mau kapan. Ada bisa juga custom ring ya. Kita bisa ketikkan di sini misalnya tahun 2020 gitu ya, misal ya yang relevan ya. Kemudian di sini apakah kita pilih yang apa? Misalnya di sini bisa saja pilihnya adalah jurnal artikel gitu ya. Nah, di sini ada beberapa pilihan ya yang bisa dilakukan gitu ya. Nah, misalnya systematic review bisa saja seperti itu. Kemudian kita cari misalnya teks. Nah, di sini butuh waktu 20 detik ya untuk memproses informasi. Nah, kita bisa tunggu. Di sini nanti akan muncul artikel-artikel yang terkait dengan tema yang kita teliti. Oke, wait sebentar. Nah, ini hanya satu ya yang terkait dengan sistematik literatur review-nya gitu ya. Nah, nanti bisa lagi cari yang lain dengan cara yang berbeda seperti itu. Ya, jadi aplikasi ini sebenarnya cukup membantu. Jadi ketika kita memang membutuhkan gitu ya untuk mengetahui artikel-artikel yang bisa kita gunakan ya terkait dengan tema yang akan kita teliti. Jadi ada dua aplikasi yang bisa kita gunakan, dia Google Trends atau bisa juga ditindaklanjuti dengan Open Knowledge Maps gitu ya. Nah, dua aplikasi tersebut untuk melihat tren dan kemudian artikel untuk melihat juga biasanya suatu penelitian itu kan ditanyakan novelty-nya di mana, kemudian apa posisi tema penelitian kita itu di mana. Nah, dengan adanya aplikasi Open Knowledge Maps ini nanti kita bisa menyampaikan hal tersebut, bisa merangkai gitu ya kalimat bahwa ini sebelumnya terkait dengan penelitian yang ini dengan tema ini seperti ini, maka ini sudah dilakukan, maka saya ambil yang poin ini, misal seperti itu. Nah, itu bisa seperti itu kita merangkai kata dengan bantuan dua aplikasi ini. Yang pertama untuk trends-nya, yang kedua adalah untuk melihat dari sisi artikelnya, yaitu Open Knowledge Maps-nya. Saya lanjutkan paparan di ininya ya. Nah, kemudian terkait dengan latar belakang suatu penelitian itu memang oke, mohon maaf. Mungkin Mbak Nova bisa bantu untuk menunjukkan Mas Anton Sugandi. Karena tampaknya sambil nyetel musik ya. Mbak Nova. Ya, oke. Ya. Apakah suara saya terdengar jelas atau masih putus-putus? Terdengar Bu, jelas. Oke, baik saya lanjutkan. Nah, dalam suatu penelitian itu yang bagian penting itu adalah di bagian awal itu kita perlu latar belakang gitu ya. Biasanya suatu penelitian itu kan diawali dengan latar belakang. Nah, itu kan kita melihat isu ya, isu terkait dengan tema yang akan kita teliti. Nah, isu ini bisa saja ya dari berita atau kondisi realnya ya pada saat ini seperti itu. Nah, itu yang kemudian menjadi masalah gitu ya. Masalah penelitiannya apa gitu ya. Bisa dilihat dari sisi isu-isu yang ada terkait dengan tema yang akan kita teliti. Nah, sebenarnya zaman sekarang dengan adanya teknologi ya Google itu
cukup membantu ya. Bisa kita melihat dari sisi berita, kemudian dari sisi faktual data. Jadi banyak informasi yang bisa kita peroleh gitu ya. Kemudian kita bisa juga memperkuat dengan hasil-hasil penelitian terdahulu yang mendekati dengan tema yang akan kita teliti. Ya, jadi bukan berarti harus sama persis gitu ya, tapi bisa saja mendekati sehingga terlihat bahwa penelitian yang kita lakukan itu ada bedanya dengan penelitian-penelitian sebelumnya seperti itu. Oke, Harus ngerangkum. Mbak Nova mungkin bisa bantu Mau di mana? lagi. Di sini aja. Sini aja. Sini aja. Oke. Ya, jadi ini menjadi suatu yang sangat utama. Ada lagi Mbak Nova, mohon maaf ini. Ya. Oke, selain dengan isu dan gap research yang menjadi penguat kita di awal untuk melakukan suatu penelitian, kita juga harus menentukan grand teori gitu ya. Karena dengan adanya grand teori ini kita bisa jadi gagal fokus ya, mohon maaf. Kita bisa menelusur gitu ya variabel apa, atau kita bisa menurunkan variabel-variabel yang kemudian kita jadikan variabel X ataupun variabel Y. Oke. Ya. Kemudian selain grand teori juga bisa dilanjutkan dengan middle range teori ya, atau teori pendukung. Nah, jadi suatu variabel ya itu bukan kita tentukan variabelnya dulu sebenarnya, tapi kita tentukan teorinya dulu ya. Dari teori itu. Teori itu sesuai dengan tema gitu ya. Jangan sampai kita ngomongin penelitian kepatuhan pajak gitu ya, tapi kita gunakan teori signaling misalnya ya gitu kan, karena teori signaling itu sangat umum dipakai gitu ya di orang-orang akuntansi gitu ya, pakai aja signaling. Nah itu kan tidak pas. Jadi kita lihat dulu temanya ya, berarti isu, reason gap, tema itu menjadi penting di awal, kemudian kita gunakan grand teorinya. Nah dari grand teori itu kita mungkin ada teori pendukung yang bisa memunculkan suatu variabel ya gitu ya. Nah, kalau misalnya penelitiannya bersifat kuantitatif gitu ya. Nah, kita bisa lihat di sini ini menjadi suatu pilihan juga metodologi dengan tema yang sudah ditetapkan tadi, misalnya terkait dengan kepatuhan atau mungkin teknologi. Sebenarnya pajak itu tidak melulu dari sisi akuntansi ya, sebenarnya dari sisi SDM pun bisa gitu ya, atau mungkin dari sisi orang hukum pun bisa. Nah, kita bisa melihat dengan tema tersebut kita akan menggunakan metodologi yang mana gitu ya, supaya hasil penelitiannya itu tepat sasaran dengan masalah yang tadi sudah disampaikan seperti itu. Apakah menggunakan kuantitatif gitu ya, jadi banyak pilihan di kuantitatif itu, ada korelasi, ada deskriptif, ada kausal komparatif, atau eksperimen. Nah ini juga menjadi sesuatu yang menarik terakhir-terakhir ini, bahwa penelitian bersifat eksperimen ya. Eksperimen itu dilakukan karena masalah yang itu tuh belum terjadi gitu, tapi kita sudah menduga kalau misalnya seperti ini, hasilnya akan seperti apa. Contohnya misal kita bisa lihat ya, terakhir itu ada wacana penerapan pajak karbon gitu ya. Terakhir saya dengar isunya bahwa itu belum terlaksana. Nanti cek dan rechecknya dengan Pak Timon gitu ya. Nah, kemudian menjadi sesuatu yang menarik kalau kemudian kita eksperimen gitu ya kepada perusahaan-perusahaan yang nantinya akan dikenakan pajak karbon, itu bagaimana mereka akan bereaksi misalnya seperti itu. Nah, itu menjadi sesuatu yang menarik. Tapi dalam suatu eksperimen memang banyak hal yang perlu diperhatikan gitu ya, terkait dengan siapa pesertanya seperti itu ya. Kemudian bagaimana skenarionya seperti itu. Kemudian selain kuantitatif bisa juga kita dengan kualitatif gitu. Jadi tidak melulu kuantitatif gitu, tapi bisa saja dengan kualitatif ya, dengan
banyak penelitian ya, metodologinya basic research atau mungkin terapan riset atau mungkin study case gitu ya, kasus tertentu pada suatu usaha, bagaimana kalau kemudian perhitungan perpajakan, perlakuan perpajakan, atau mungkin tax planning, manajemen perpajakannya, seperti itu. Kemudian misalnya tax avoidance, tapi dengan case, misal seperti itu. Selama ini tax avoidance itu lebih untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi tax avoidance gitu kan. Tax avoidance itu legal sih, gitu ya. Nah, cuman praktik yang dilakukan mereka seperti apa? Nah, itu bisa misalnya dengan study case atau dengan metodologi campuran. Nah, campuran itu adalah kombinasi keduanya gitu ya. Kuantitatif, kemudian dilanjutkan kualitatif, atau mungkin kualitatif dulu, dari hasil kualitatif ditindaklanjuti dengan kuantitatif, bisa saja akan seperti itu. Nah, itu yang disebut dengan campuran. Nah, intinya ya dalam melakukan suatu penelitian, ini saya mendapatkan dari apa yang terakhir saya dapatkan dari studi saya, bahwa penting kita untuk melihat dari 3 aspek ini. Yang pertama dari sisi aspek ontologis. Nah, apa yang dimaksud dengan aspek ontologis? Ini adalah melihat teori atau grand teori yang kita gunakan, yang kemudian dari teori itu variabel apa yang kita bisa turunkan atau kita gunakan seperti itu. Nah, mungkin untuk mahasiswa D3, S1 gitu ya, itu belum terlalu berpikir dari grand teori ke variabelnya, kebalik malahan ya, dari variabelnya dulu baru teorinya apa. Nah, ya untuk sementara sih dimaklumi gitu ya, karena kelasnya masih dalam kelas belajar, meniru seperti itu. Meniru saja alhamdulillah bisa benar gitu ya. Nah, itu. Jadi kalau kelasnya sudah preset gitu ya, ya maka teorinya dulu yang ditentukan, kemudian dari teori tersebut variabel apa yang bisa diturunkan. Jelas teori tersebut harus sesuai dengan tema. Kemudian yang kedua dari sisi epistemologisnya, ya dari sisi metodologinya. Nah, jadi metodologi itu punya peran penting. Ini gimana sih kalau mau SS? Oke, Mbak, ya. Ya, epistemologis itu menjadi peran penting ketika kita menggunakan metode yang berbeda. Bisa saja dengan isu yang sama, gitu ya, itu menghasilkan hasil penelitian yang berbeda. Boleh nggak gitu ya? Boleh gitu ya. Dengan adanya banyak perbedaan itu, berarti menjadi peluang lagi untuk dilakukan riset lagi kan seperti itu. Nah, dengan aspek yang ketiga itu adalah aspek aksiologis. Nah, ini berarti hasil itu punya guna nggak gitu ya terhadap permasalahan, terhadap masyarakat gitu ya, terhadap permasalahan yang ada yang di lingkungan kita, misalnya gitu terkait dengan perpajakan, terkait dengan permasalahan perpajakan. Di Indonesia ini kan sepertinya sudah umum ya bahwa kita paham betul gitu ya, masih banyak orang-orang yang menjadikan pajak itu sih suatu momok gitu ya. Nah, itu bisa kita lihat dari sisi edukasinya mungkin perlu dikaji gitu ya. Karena memang tidak gampang gitu ya. Kemudian dari sisi SDM-nya tidak hanya SDM DJP, mungkin juga SDM-nya adalah wajib pajaknya itu sendiri gitu ya. Bagaimana dia dalam merespon ketika misalnya bisa saja dalam bentuk eksperimen gitu ya. Ketika kita berikan suatu informasi, bagaimana reaksi mereka. Nah, dari hal-hal seperti itu yang kemudian menjadi tambahan hasil baru gitu ya, yang bisa menjadi kajian-kajian lebih lanjut seperti itu ya. Jadi tidak pernah berhenti, yang namanya riset pasti akan terus berlanjut dari suatu hasil ke hasil selanjutnya, dari suatu masalah yang kemudian dikaji dengan hasil tertentu, kaji lagi seperti itu. Kemudian ada satu lagi aplikasi yang mungkin ini juga membantu gitu ya untuk kita melihat penelitian ya. Cuman ini kita butuh suatu bantuan aplikasi lain, misalnya dengan Mendeley gitu ya. Nah, Mendeley ini suatu aplikasi memudahkan sebenarnya bagi periset gitu ya. Ketika membuat kutipan ataupun bibliografi, ya kita kumpulkan semua artikel yang terkait dengan tema. Kemudian bisa juga kita menggunakan Google Scholar seperti itu.
Nah, saya akan coba tunjukkan gitu ya kalau menggunakan Post Viewer. Oke, sebelumnya mungkin bisa di-download sebenarnya aplikasi Post Viewer itu di Google gitu ya. Jadi kita ketikkan saja Post Viewer. Nah, ini akan muncul seperti ini. Ketika kita klik gitu ya, nah, akan memunculkan seperti ini. Nah, ini juga bisa membantu untuk melihat. Nah, ini bisa dilihat gambar ini. Jadi ada keterkaitan ya. Bagaimana keterkaitan variabelnya gitu ya. Nah, ini melihat dari sisi keywordnya. Nah, ini bisa kita lihat untuk downloadnya ada beberapa versi ya. Ada dari misalnya pakai ini ya silahkan, atau mungkin yang lain ya silahkan, bisa dicermati nanti seperti itu. Ini juga membantu sebenarnya bagi periset untuk melihat variabel yang terkait dengan tema penelitian yang akan kita kaji. Nah, ini kemudian diinstal gitu ya, instalnya cukup mudah ya. Kemudian kita juga misalnya ya, kalau misalnya menggunakan Mendeley itu tapi kita kan harus download dulu ya, kemudian kita masukkan ke Mendeley gitu ya. Atau kalau menggunakan bantuan Google ya, bantuan Google, kita Google Scholar gitu ya. Wait, Google Scholar. Nah, bisa kita klik Google Scholar, kemudian kita tunggu. Misalnya kita mau cari informasi terkait dengan teknologi informasi perpajakan, misal gitu. Nah, di sini akan muncul artikel-artikel cukup banyak ya, 30.800. Kemudian kita penelusuran lanjutan, misalnya kalau tadi 30.800 itu dimanapun ya dalam artikel. Nah, kita munculkan dalam judul artikel saja yang ada kata teknologi informasi perpajakan, sehingga ini akan mengurangi hasil hanya 131 ya. Kemudian supaya bisa kita gunakan untuk membantu aplikasi Post Viewer, kita bisa gunakan di sini. Nah, di setting gitu ya. Nah, kita pilih yang bagian bawah ya. Tampilkan link untuk mengimpor pernyataan. Nah, ini pilihnya adalah Ref Manager gitu ya. Nah, ini kita klik ya. Nah, di sini nanti kita akan muncul ya, muncul seperti ini, impor ke ini tinggal diklik saja terus gitu ya. Nah, yang perlu diperhatikan bahwa ketika kita mendownload atau mengklik ini satu persatu, kita butuh jeda ya. Kalau enggak nanti kita dikira robot gitu ya oleh Google. Sehingga kemudian dibatasi akses. Nah, ini saya sudah coba kemarin. Jadi ketika dengan menggunakan IP yang sama gitu ya, internetnya itu walaupun itu nggak bisa lagi karena sudah terlalu banyak gitu ya. Jadi kita dibatasi gitu. Nah, jadi bagaimana caranya supaya tidak terlihat bahwa itu seperti robot, padahal sebenarnya bukan robot gitu ya. Nah, ini kita bisa download satu persatu ya, silahkan. Nanti kita masukkan hasil downloadan itu dalam sebuah folder. Nah, folder itu nanti yang menjadi bahan untuk kita analisis menggunakan aplikasi Post Viewer seperti itu. Nah, ini ya, jadi sangat membantu. Kemudian saya akan coba menggunakan Post Viewer. Ya, kebetulan saya kemarin bukan ini, sepertinya saya kemarin pilihnya yang kepatuhan pajak ya. Saya coba nanti coba dulu. Ini di sini klik dua, kemudian nah di sini. Nih ya. Ini kita pilih aplikasinya di mana gitu ya. Aplikasinya mohon maaf. Datanya di mana terakhir gitu ya. Nge-save-nya di mana tadi yang sudah kita downloadin.
Nah, ini contoh, saya ambil yang ini. Nah, ini banyak ya, ini sudah saya download cukup banyak ya. Nah, ini kemudian yang karena saya banyak mendownload ini, kemudian dikira robot gitu ya, akhirnya dibatasi hari itu saya tidak bisa lagi mendownload hal seperti ini. Dan kita blok, kita oke, kita next ya. Author dan author, kita kasih minimalnya saja. Kemudian next lagi ya. Ya, ini cuma 3 ya, barusan kita batasi 3. Oke, saya coba tambahkan semaksimalnya ada berapa? 17. Kayaknya. Ini penulis ya, ini penulisnya dulu. Oke, akan muncul hasilnya seperti ini adalah penulis-penulisnya. Kita coba, ini nanti akan keterkaitannya di sini ya. Nah, ini menunjukkan bahwa yang terakhir itu ini penulis terbaru gitu ya, terkait dengan kepatuhan wajib pajak. Nah, kita akan melihat variabelnya ya. Maka kita pilih yang text data gitu ya. Kita pilih yang ini. Kemudian sama ya, tadi kita blok ya. Dan oke. Next lagi. Oke, ini adalah keyword-keyword yang digunakan dalam artikel terkait dengan tema kepatuhan wajib pajak seperti itu ya. Nah, maka akan muncul no. Ya, nah kita bisa lihat di sini. Nah, ini adalah keyword-keyword yang digunakan terkait dengan penelitian kepatuhan wajib pajak gitu ya. Ada yang terkait dengan keadilan sistem perpajakan, kemudian kesadaran, penerapan layanan. Nah, ini masuk juga ini pajak daerah gitu ya. Ada samsat gitu ya. Nah, nanti bisa kita klasifikasikan dari awal. Kita mau meneliti apa gitu ya, di bagian mana. Nah, ini seleksi juga, kita bisa seleksi di awal sebenarnya ketika kita memilih artikel itu. Ya, ini menjadi bantuan kita untuk melihat variabel atau penelitian terakhir keywordnya tentang apa seperti itu. Bisa kita lihat di sini, oh ini ada kajian penerapan layanan fiskus ya, kompleksitas pajak, ini juga menjadi sesuatu yang terbaru. Oke. Ya, saya kira itu ya untuk melihat peluang ya riset perpajakan dari sisi akademisi gitu ya, karena kami sebagai akademisi bisa dosen, bisa mahasiswa gitu ya, punya kewajiban untuk melakukan suatu penelitian. Nah, dalam hal ini dikotakkan gitu ya dalam kotak perpajakan. Nah, jadi yang perlu di awal gitu ya, kita harus melihat tema ya, tema itu tren atau tidak gitu ya, bisa menggunakan Google Trend. Kemudian artikel-artikel terkait dengan tema yang memang sudah tren tadi, kita bisa gunakan Open Knowledge Maps. Kemudian tindak lanjutnya gitu ya, bisa dengan mencari grand teorinya ya, kemudian menentukan metodologinya. Kemudian bisa dibantu dengan aplikasi Post Viewer untuk melihat variabel atau keyword yang terkait dengan tema penelitian. Sehingga kita bisa menentukan bahwa posisi kita atau posisi tema penelitian yang akan dikaji itu seperti apa. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan membantu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Misfianti atas penyampaian materinya. Berdasarkan materi yang disampaikan tadi, banyak sekali ya topik-topik atau tema yang terkait perpajakan yang dapat kita gunakan untuk penelitian. Kemudian penggunaan dari Google Scholar dan Post Viewer. Untuk selanjutnya yaitu kepada Bapak Ibu dan seluruh peserta webinar, kami sampaikan bahwa jika ingin bertanya dapat disampaikan melalui kolom komentar dengan format nama, asal instansi, dan pertanyaannya.
karena nanti akan ada door prize untuk peserta terpilih yang telah bertanya. Baik, untuk selanjutnya mari kita menuju kepada narasumber yang kedua, yaitu Bapak Timon Peter yang akan menyampaikan materi. Namun saya akan terlebih dahulu menyampaikan profil beliau. Bapak Timon Peter SST AKME, fungsional penyuluh pajak ahli media. Lahir di Wasuponda 3 Oktober 1979. Riwayat pendidikan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara Spesialisasi Akuntansi, kemudian MPKP Universitas Indonesia. Riwayat penugasan penyuluh pajak Kanwil DJP Jateng 2 tahun 2021 sampai dengan sekarang. Kepala Seksi Penagihan KPP Pratama Makassar Utara pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Kepada Bapak Timon Peter, kami persilakan. Baik. Tes. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Suara saya terdengar jelas ya? Oke. Baik, kita mulai saja Bapak dan Ibu. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Miss Pianti ya, Miss Pianti, beberapa hal terkait riset. Nah, ini kami akan menyampaikan ini beberapa tahapan ketika hendak mengajukan riset, terutama apabila misalnya objek penelitiannya itu atau penelitiannya harus dilakukan di kantor-kantor kami atau yang membutuhkan akses ke data-data perpajakan, karena berdasarkan ketentuan undang-undang Bapak dan Ibu, data-data perpajakan yang kami miliki itu sebenarnya rahasia ya Bapak dan Ibu. Tetapi untuk keperluan riset dan beberapa keperluan tertentu itu bisa dibuka, dan tentunya juga kita akan memperhatikan jenis permintaan data ya, misalnya nanti ada yang minta data misalnya tentang utang pajak ya misalnya. Nggak mungkin kita akan memberikan data utang pajak beserta nama wajib pajaknya, karena itu bagian dari kerahasiaan ya. Jadi mungkin dengan mengikuti acara pagi ini juga teman-teman nanti udah punya bayangan, oh saya kira-kira mau risetnya ini, terus kedalaman risetnya itu sampai seberapa, sampai segimana ya. Baik, dalam ketentuan riset perpajakan ini yang dimaksud penelitian itu apa ya? Ini penelitian sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundangan yang mengatur tentang penelitian. Tadi di slide-nya Bu Miss Pianti ada ini. Ya, jadi penelitian itu seperti apa? Tentunya yang kata-kata kuncinya adalah mengikuti kaidah ilmiah ya. Mengikuti kaidah ilmiah itu ya tahapannya, kemudian juga etikanya seperti apa ya. Kemudian Bapak dan Ibu juga tadi sudah ini bisa kami sampaikan bahwa untuk keperluan riset perpajakan di pajak itu bisa untuk penyusunan skripsi, kemudian tesis, disertasi, untuk penulisan karya ilmiah, artikel-artikel ilmiah, riset untuk tujuan tertentu juga bisa, dan lain-lain. Dan lain-lain ini apa ya? Hampir semuanya ya. Dan lain-lain. Oke, baik Bapak dan Ibu. Kemudian pelaku riset itu siapa ya? Pertama tentu mahasiswa. Mahasiswa yang mana? Pada semua jenjang pendidikan. Ya, kemudian perorangan selain mahasiswa. Misalnya untuk Bapak dan Ibu dosen ya misalnya. Atau perorangan lain yang untuk keperluan penelitian ya. Kemudian kelompok ya, kelompok juga bisa mengajukan izin untuk riset, kemudian badan dan atau lembaga. Nah, lokasinya Bapak dan Ibu, kalau
kami di Indonesia ini ada berapa unit ya? Ini ratusan unit ya, ratusan unit yang bisa dipakai sebagai tempat untuk melakukan riset atau penelitian. Ya, di kantor pusat sendiri yang kuning-kuning itu Bapak dan Ibu ada 19 ya, termasuk Sekretariat Direktorat Jenderal. Nah, itu sebagai lokasi untuk pelaksanaan riset perpajakan. Kemudian kalau di tingkat provinsi itu ada 34 kantor. Ya, 34 kantor. Kemudian di tingkat KPP 352 dan KP2KP. KP2KP ini unit kami yang terkecil ya Bapak dan Ibu, unit kami yang terkecil. Nah, ini biasanya letaknya di daerah-daerah yang tidak ada KPP-nya ya. Tetapi di situ ada kantor kami yang namanya KP2KP, ini seperti kantor pembantu lah Bapak dan Ibu. Nah, itu juga bisa dijadikan riset. Nah, kalau UPB itu kan di Kebumen ya. Ya, Kebumen. Nah, kalau di Kebumen itu Bapak dan Ibu ada KPP. Nah, KPP. Jadi kantor pelayanan pajak Pratama Kebumen. Kemudian Kebumen juga punya KP2KP ya, misalnya yang di enggak ada ya, KP2KP enggak ada ya. Ya, adanya pos pelayanan. Nah, pos pelayanan itu misalnya ya teman-teman yang dari Purworejo ya, itu kami punya pos pelayanan Purworejo, kemudian mau melakukan riset di situ berarti minta izinnya ke KPP-nya ya, ke KPP. Nah, selanjutnya tentu bagaimana syarat-syaratnya ya Bapak dan Ibu, syarat-syaratnya. Nah, ini harus disiapkan surat keterangan atau pengantar dari kalau teman-teman berarti dari perguruan tingginya. Ya, kalau mau riset mandiri berarti riset secara mandiri. Tapi kan ini mungkin terkait dengan penulisan skripsi ya teman-teman ya, skripsi atau karya tulis yang terkait dengan penugasan dari kampus ya. Berarti ini perlu. Kemudian proposal riset. Nah, proposal riset ini juga perlu karena kami harus tahu nih, yang calon periset ini mau riset apa, kami punya nggak datanya, dan data itu boleh nggak diberikan. Ya. Kemudian yang ketiga, surat pernyataan bahwa setelah selesai riset, hasil risetnya itu juga diserahkan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Ya, karena hasil risetnya itu bisa juga kami gunakan untuk misalnya seperti yang dikatakan Pak Olis tadi, rekomendasi kebijakan atau perbaikan aturan yang sudah ada, atau bahkan misalnya menentukan ya arah perpajakan kita ke depan ya. Siapa tahu teman-teman UPB ada yang mau riset tentang suatu objek pajak yang selama ini belum dipajaki ya. Kemudian berdasarkan hasil riset itu, oh ini dipajaki ternyata misalnya potensinya luar biasa ya, itu juga bagus gitu. Kemudian syarat tambahan ini untuk selain mahasiswa harus sudah punya NPWP. Harus sudah punya NPWP, kemudian sudah menyampaikan SPT tahunan pajak. Ya, kemudian kalau yang ketiga ini surat keterangan fiskal, artinya dia nggak punya utang pajak. Ya, ini saya kira syarat untuk selain mahasiswa. Baik, nah ini layanan izin riset yang kami berikan itu ada 4 ya. Pertama, minta data, kemudian yang kedua, memohon untuk menyebarkan kuesioner. Ya, misalnya teman-teman mau meneliti persepsi wajib pajak, ya, tapi kan teman-teman nggak punya ini data wajib pajaknya itu siapa aja. Nah, misalnya persepsi wajib pajak tentang penyampaian SPT tahunan secara online,
di wilayah KPP Pratama Kebumen ya. Ya, kan teman-teman mahasiswa nggak punya. Kemudian itu metodenya dengan salah satu alatnya itu misalnya dengan kuesioner ya bisa mengajukan pada kami untuk kami bantu kuesionernya itu disebarkan ke para wajib pajak. Kemudian permohonan narasumber wawancara ya, misalnya teman-teman butuh input dari praktisi perpajakan. Nah, tadi mau minta input dari Pak Holis misalnya, ya itu harus melalui layanan izin riset. Jadi nggak bisa ujuk-ujuk datang kantor pajak, Pak saya mau bikin penelitian tapi saya perlu wawancara. Bisa nggak sekarang Pak? Ya nggak bisa begitu ya. Harus ada permohonan narasumbernya. Kemudian bisa juga memohon misalnya metode penelitian itu menggunakan alat FGD ya FGD. Nah bisa memohon narasumber untuk diskusi kelompok terkumpul atau FGD ini. Nah, bagaimana sih alurnya ya? Alur persetujuan riset. Kalau yang S2 dan S3 itu harus mengajukan ke kantor pusat. Nah, kalau ke kantor pusat, kemudian kalau teman-teman itu nantinya mengajukan cukup ke Kanwil aja. Nah, Kanwil. Tetapi teman-teman nanti nggak perlu ini saya ke Kanwil atau ini. Nanti di formulirnya itu bisa dipilih ya mau lokasinya di mana ya. Lokasi risetnya di mana. Nah, ini ada namanya aplikasi e-riset ya, teman-teman. Ini tadi sempat disinggung juga oleh Bu Mispianti bahwa kalau mau mengajukan penelitian di Direktorat Jenderal Pajak ini harus apply lewat sini ya. Coba kita lihat sebentar ya Bapak dan Ibu. Aplikasi e-riset itu bentuknya seperti apa? Nah, ini Bapak dan Ibu ya. Ini kalau buka lewat laptop seperti ini nih. Jadi apply-nya di sini. Nah, sebelum teman-teman apply, tentunya bikin akun dulu ya. Bikin akun dulu. Ini ada nih. Silahkan login untuk mengajukan permohonan riset Anda di sini. Atau di sini juga ada. Belum terdaftar, daftar di sini ya, diklik. Kemudian masuk ke halaman ini, nah ini pilih statusnya. Statusnya, ya ini ada menu drop down, dipencet aja mahasiswa ya. Kemudian diikuti prosesnya ini, semua yang ada di sini harus diisi. Nah, harus diisi. Kemudian setelah itu ini disclaimer-nya diisi, pernyataan kebenaran datanya diisi, kemudian di sign up. Nah, nanti akan dikirimkan email ke email sesuai dengan data yang diisikan sini untuk mengkonfirmasi proses pendaftarannya, Bapak dan Ibu. Nah, setelah itu, setelah sudah punya akun, bisa login. Nah, bisa login Bapak dan Ibu melalui login dan username, dan seperti ini tampilannya ya. Di dalam sini tampilannya seperti ini. Nah, ini teman-teman atau Bapak Ibu tadi yang misalnya ingin mengkonfirmasi bahwa yang mau diriset itu sesuai dengan kebutuhan yang ada pada Direktorat Jenderal Pajak. Nah, ini bisa dilihat di sini ya. Daftar tema penelitiannya itu seperti apa saja. Nah, ini banyak sekali Bapak dan Ibu ya. Nah, ini tinggal dilihat satu-satu ya. Kira-kira ya mungkin temanya itu nggak bisa, misalnya oh saya mau ini tapi nggak ada di sini, boleh nggak?
ini kan tema ya, tema secara umum. Jadi bisa disesuaikan lah tema-tema yang Bapak dan Ibu. Ini banyak sekali range-nya Bapak dan Ibu, dari masalah sumber daya manusia, pengukuran kinerja, sampai yang hal-hal yang teknis. Nanti kita lihat satu-satu, nggak apa-apa. Baik. Kemudian nanti prosesnya ya buat permohonan baru di sini, ya, masukkan judulnya apa, ya, atau rencana judulnya apa, kemudian upload proposal penelitiannya dan pilih lokasi risetnya. Ya, ini ada drop down-nya. Nah, teman-teman mungkin kalau berdasarkan lokasi ini juga sudah ada nih. Ada Kebumen nggak di situ ya? Nah, ada Kebumen ya. Atau misalnya yang dekat-dekat Kebumen, misalnya di Jogja. Ada juga di Jogja ya. Tinggal diisi di mana. Nah, nanti setelah itu diisi, kemudian diklik selanjutnya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, sebentar kita kembali. Nah, setelah apply melalui riset ini bisa dipantau ya, sampai di mana sih itu izin risetnya ya, sudah diterima belum, sudah sampai di mana ya. Kemudian ya ini tadi Bapak dan Ibu buat permohonan baru, kemudian input, ikutin aja di situ ya. Kemudian jenis permohonan datanya apa ya, minta data statistik, misalnya minta statistik penerimaan pajak nih. Nah, tergantung permintaan. Mau minta penyebaran kuesioner, ini saya sudah jelaskan tadi, narsum sama FGD. Kemudian upload berkas-berkasnya itu transkrip ya, transkrip nilai ini tentu transkrip nilai terakhir ya. Ya, kemudian surat keterangan dari perguruan tingginya dan surat pernyataan ya, menyerahkan ringkasan hasil riset. Kemudian permohonannya itu kirim. Nah, ini kalau di kami, setelah kami menerima berkasnya diverifikasi, Bapak dan Ibu. Kemudian temanya diverifikasi ini dalam wilayah kewenangan kami atau tidak. Kemudian itu sesuai nggak dengan kebutuhan kami. Ya, karena tadi hasil riset itu juga akan diserahkan ke kami ya untuk berbagai macam keperluannya. Kemudian ini konfirmasi data, ya, konfirmasi data. Setelah itu konfirmasi data ini ya misalnya mengecek apakah data yang diminta oleh Bapak dan Ibu teman-teman itu ada di kami. Ya, jangan sampai misalnya di situ ada misalnya minta data perilaku konsumen, ya tentunya nggak ada di pajak ya. Dilihat. Setelah itu kalau ada dan data itu bisa diberikan, ya kami mengeluarkan izin risetnya. Nah, kewajiban periset yang utama itu menyerahkan hasil risetnya. Ya. Nah, kalau tidak menyerahkan, artinya layanannya atau izinnya itu dicabut. Izinnya dicabut. Kemudian temanya apa saja ya tadi ya, ini tema secara garis besar ya. Kepatuhan, peraturan, kemudian teknologi informasi, SDM, edukasi, layanan, penegakan hukum pajak. Banyak sekali Bapak dan Ibu. Coba kalau saya punya waktu kita lihat sebentar ya, kira-kira tema-tema itu apa saja. Bentar. Sebentar Bapak dan Ibu. Nah, itu tema ini Bapak dan Ibu bisa di-download ya di situs riset itu yang pertama sebelum kita login ya, ada di bagian bawah dia. Ada di bagian bawah.
ketika sebelum ini banyak sekali Bapak dan Ibu. Ini kalau Bapak dan Ibu lihat di sini, ini sudah dibagi per unit kerja kami. Ya, ini bisa misalnya ini yang paling atas ya Bapak dan Ibu. Di kami itu ada yang namanya Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan. Nah, di situ direktorat ini mendaftarkan atau menulis kebutuhan penelitian yang terkait dengan tusi mereka, ya. Misalnya di sini tindakan penagihan pajak. Bahkan di sini Bapak dan Ibu, kalau kita lihat kolom keterangan ini udah mengerucut sekali ya, sudah ini ke topik ini, bukan tema lagi ya. Nah, misalnya tindakan penagihan pajak yang mananya nih, misalnya yang pertama ya, aspek hukum penyitaan ya. Ini mungkin teman-teman kalau ada yang bagian yang dari jurusan hukum juga bisa ini. Jadi nggak hanya akuntansi ya. Ya, mungkin teman-teman mikirnya hanya akuntansi atau ekonomi, bisa juga nih. Ya, karena misalnya di penagihan pajak ini ada aspek hukumnya. Misalnya gimana mau nyita motornya orang yang masih dalam status dicicil. Nah, misalnya seperti itu ya. Ini banyak sekali Bapak dan Ibu bisa dilihat ya. Nah, kemudian ini juga dia butuh tentang sumber daya ya. Teman-teman yang misalnya jurusan manajemen juga bisa. Jadi bagaimana misalnya manajemen sumber daya manusianya untuk yang tukang tagihnya ini atau jurusitanya ini seperti apa. Atau bisa juga merekomendasikan standar kompetensi yang diperlukan jurusita itu dalam menagih pajak seperti apa ya. Itu banyak sekali, itu baru satu dari satu subtopik ya Bapak dan Ibu. Ini bisa dilihat kira-kira Bapak dan Ibu interestnya masuk nggak dengan keperluan yang kami butuhkan di sini. Ya, ini banyak sekali Bapak dan Ibu. Sampai yang misalnya tahap-tahap advance juga, siapa tahu Bapak dan Ibu ada yang mau disertasi. Nah, ini juga bisa dilihat kira-kira minatnya masuk nggak atau cocok nggak dengan kebutuhan kami. Nah, ini bukan cuma dari Direktorat Penagihan dan Pemeriksaan tadi ya, ada juga misalnya dari penegakan hukum. Nah, ini mungkin mahasiswa hukum ini. Ya, apa saja ini? Ya, misalnya di situ dilihat ada pidana menurut pajak dan pidana menurut ketentuan umum. Nah, banyak sekali Bapak dan Ibu, bisa dilihat aja ya. Kemudian misalnya terkait akuntansi ya. Ya, terkait akuntansi juga ada ya di tiap direktorat. Misalnya terkait tadi kalau Bu Miss Pianti tadi mencontohkan kepatuhan atau tax compliance ya. Nah, di kami bisa dilihat dari sistemnya misalnya ya, ini kalau di sini ini sistemnya. Bagaimana misalnya implementasi aplikasi ini berpengaruh kepada kepatuhan pelaporannya. Ya. Bisa juga dilihat bagaimana misalnya yang ini pendekatan perilaku ya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Misalnya kalau yang patuh-patuh itu dikasih hadiah enggak, biar yang lainnya ngikut jadi patuh, atau seperti apa ya. Ini banyak sekali Bapak dan Ibu. Bisa dilihat, ini kalau nggak salah ini sampai ratusan tema dan bahkan lebih banyak lagi subtema atau topik yang lebih spesifik ya. Baik Bapak dan Ibu, saya kira itu aja ya. Intinya di kami yang penting ketika mengajukan izin riset, pertama mungkin ini bisa dilihat apakah minat risetnya sesuai dengan kebutuhan kami, kemudian dilihat juga pemenuhan persyaratan formal ketika mengajukan izinnya. Ya, jangan sampai udah siap proposalnya segala macam, ternyata ada aspek-aspek dari perizinannya yang kurang. Kemudian
proposalnya ya, proposal yang diserahkan ke kami yaitu ya seperti yang diserahkan ke dosennya, yang spesifik ya, ini maunya apa. Jangan sampai kami juga ketika baca ini sebenarnya mau neliti tentang apa, proposalnya kok nggak jelas ya. Seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu mau tema apapun ya, ini kita lihat di layar juga ada sampai perpajakan internasional ya. Ya, tema apapun juga hampir sama, hampir semuanya ada kalau terkait perpajakan di sini. Nah, ini bisa dilihat-lihat, bisa jadi ide ya, ide teman-teman dalam menyusun penelitian atau karya ilmiah. Baik, saya kira itu Bapak dan Ibu, saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Timon Peter atas penyampaian materinya. Berdasarkan yang disampaikan tadi, dijelaskan terkait dengan e-riset, kemudian tata cara pengajuan izin penelitian, beserta tema-tema yang dibutuhkan dari perpajakan. Baik Bapak Ibu dan peserta webinar semuanya, sekarang kita masuk pada sesi diskusi dan tanya jawab. Sudah saya berikan di chat box bahwa jika ingin bertanya dapat disampaikan melalui kolom chat Zoom dengan format nama, asal instansi, dan pertanyaannya. Dipersilakan jika ada yang ingin bertanya. Kalau belum ada yang tanya, saya tanya dulu ya Pak Timon, boleh izin bertanya. Terkait dengan e-riset Pak, itu kalau misal tesis atau disertasi itu kan kita kan penelitian maksudnya untuk ke kampus ya Pak, jadi kan ada kemungkinan juga untuk publish. Nah, ketika kita menggunakan e-riset itu kan ada kewajiban untuk menyerahkan hasil penelitian. Itu apakah nantinya terjamin ya Pak? Takutnya kan kita kalau sebelum ujian itu ada uji plagiasi, takutnya kalau sudah ada kalau hasilnya sudah dipajak gitu, nanti takutnya self plagiarism gitu Pak. Gimana Pak? Baik Bu, jadi yang hasilnya itu nanti kami minta soft copy terus dikirim ke email aja. Jadi enggak kalau misalnya istilahnya enggak kami upload kemana-mana gitu. Ya enggak kami upload kemana-mana, cuman untuk dikirimkan email ke kami, kemudian kami ngecek bahwa benar sudah penelitiannya sudah selesai, ada hasilnya dan hasilnya ini gitu. Enggak akan kami upload ke misalnya jurnal atau manapun. Itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun misalnya nanti akan diupload, misalnya kami punya perpustakaan digital, ya tentu kan diupload atas namanya Ibu. Ya kalau dipakai software plagiasi kan nggak mungkin ke punya sendiri juga dianggap plagiasi ya. Apa istilahnya itu kan memang sudah bentuknya seperti itu gitu. Jadi kalau untuk keperluan e-riset nanti dikirimkan email Bu, email dan itu tidak akan kami upload, dan keperluannya juga cuma memastikan risetnya sudah selesai dan ada hasilnya gitu, ada hasilnya, dan kami lihat juga misalnya hasilnya itu bisa kami gunakan, ya kami tentu akan gunakan sesuai keperluan. Saya kira itu aja Bu. Ya, terima kasih Pak Timon. Jadi terjamin kerahasiaannya ya Pak ya. Mungkin ada pertanyaan lain dari peserta atau narasumber juga boleh bertanya, mau mesti. Ya mungkin ini ya Pak Timon, saya tanya lah karena saya juga statusnya sebenarnya mahasiswa nih. Beberapa teman itu kan
sempat kemarin mau melakukan penelitian, ini akomodir juga beberapa teman, melakukan penelitian terkait dengan yang baru itu kan pajak karbon ya. Nah, kemudian ada rencana menggunakan metode eksperimen seperti itu. Terakhir saya baca itu bahwa pajak karbon itu belum jadi diterapkan seperti itu, Pak Timon. Mungkin ada nggak apa ya, bagaimana tanggapan gitu ya kalau bisa dilakukan riset gitu ya terkait dengan pajak karbon, karena di Indonesia itu kan belum ada sama sekali ya pajak karbon. Kebanyakan penelitian pajak karbon itu dilakukan di Cina seperti itu, Pak. Nah, ini mungkin kayaknya menjadi fenomena menarik gitu ya. Dan mungkin ini juga bisa menjadi hasil penelitian, mungkin bisa jadi masukan bagi DJP. Mungkin komen dari Pak Timon atau dari pihak Kanwil seperti apa? Monggo. Baik Bu, memang pajak karbon ditunda lagi ya. Salah satunya kenapa kita belum siap perangkatnya ya, karena syarat utama adanya pajak karbon itu carbon pricing dan harus ada pasarnya, harus ada pasar karbonnya. Karena kalau nggak ada pasarnya dan nggak ada pricingnya, nanti nggak akan ada insentif orang untuk melakukan efisiensi, ya, mengurangi emisi karbonnya nggak ada. Ya, tujuan menciptakan pasar karbon nantinya agar orang berlumba-lumba melakukan efisiensi, kemudian kelebihan kuotanya, ya, kelebihan kuotanya itu dijual, Bu, dijual. Ya, nanti yang dipajaki kan nanti yang emisi karbonnya itu melewati batas yang ditentukan. Nah, ini kita belum siap, saya belum tahu Bu, ini karena dikoordinasi oleh kementerian, kemudian BKF, ini lintas kementerian lah, kemudian BKF. Padahal memang saya kira pajak karbon ini sudah nggak terelakkan Bu. Jadi kalau Ibu baca rilisnya IMF bulan Oktober ini bahwa salah satu rekomendasinya memang penerapan pajak karbon itu harus dipercepat, ya, atau secara umum menuju green economy yaitu dipercepat, ya, yang apa itu kemarin disepakati di Paris, karena krisis-krisis kita sekarang misalnya naiknya harga energi, akibat misalnya diperburuk juga oleh perang di Ukraina sama Rusia, ya itu kalau misalnya kita sudah punya alternatif energi itu tidak akan terjadi, tidak akan seburuk sekarang. Ya, dan memang diprediksi juga kalau nantinya efek climate change ini bahkan sangat buruk ya, sangat buruk dan mungkin melebihi, bukan mungkin, sudah pasti jauh melebihi efek yang ditimbulkan oleh COVID. Nah, kalau untuk konsep penelitian saya kurang ini ya Bu, karena kalau eksperimen pertama kita belum punya pasarnya, jadi mekanisme nanti di pasar karbon itu juga seperti apa kita nggak tahu. Mungkin yang bisa dilakukan adalah studi kemungkinan penerapannya aja Bu. Jadi misalnya dipelajari misalnya di Cina itu seperti apa mekanismenya pengenaan pajak karbonnya, kemudian apa saja suprastruktur yang mendukung diterapkannya pajak karbon itu seperti apa, kemudian dilihat situasi di Indonesia itu mungkin nggak diterapkan, ya seperti itu. Nah, kalau simulasi atau eksperimen, menurut pendapat saya kira belum Bu, karena kita baru punya satu indikator, yaitu nanti pajaknya berapa, ya, satu ton atau satu kilo, ya, 1 kilogram karbon ekuivalen itu Rp30, baru itu aja Bu yang ada aturannya. Sementara
Ya tadi saya bilang ada pasar karbon dan mekanisme carbon pricing itu belum ada. Ya, jadi mungkin kalau ininya studinya mungkin mempelajari di negara lain, kemudian mungkin nggak diterapkan di penerapan pajak karbon di kita. Jadi nanti hasilnya itu menawarkan alternatif solusi, Bu. Mungkin seperti ini bisa ditempuh seperti yang dilakukan di negara ini atau di negara ini. Mungkin itu aja, Bu. Baik, terima kasih Pak Timun. Karena kebanyakan Cina sih kalau baca artikel itu yang menerapkan terkait dengan pajak karbon atau emisi itu. Iya. Ya. Oke, lanjut Mbak Windy. Ya, ini ada satu pertanyaan dari Bu Astrid dari Universitas Riau. Beliau menanyakan, saya tertarik meneliti di bidang perpajakan. Untuk meneliti berkaitan perilaku perpajakan, apakah menurut Bapak hasil penelitian akan berdampak bagi perpajakan Indonesia? Dan apakah masih penting meneliti perilaku bidang perpajakan karena sudah banyak dan mungkin akan sulit menemukan kebaruannya? Monggo Pak Timun. Baik, terkait perilaku ya dan hubungannya mungkin dengan kepatuhan perpajakan secara umum. Ini masih sangat relevan Bapak dan Ibu. Yang problem kita sekarang memang kepatuhan pajaknya itu masih sangat rendah. Ya, rasio pajak tadi dibilang Bu Misbianti, rasio pajak itu kan proksi umum ya bagaimana sebenarnya kepatuhan pajak. Ya, proksi besarnya itu rasio pajaknya. Jadi semakin tinggi ya bisa ditarik kesimpulan semakin patuh. Nah terkait perilakunya, perilaku ini masih sangat relevan ya Mbak Astrid ya. Misalnya Mbak Astrid mau neliti kalau perempuan sama laki-laki lebih patuh pajak mana? Laki-laki atau perempuan yang lebih patuh pajak? Nah itu nanti hasilnya bisa digunakan ke misalnya kita mendesain aplikasi atau bahkan sampai formula yang berdasarkan tadi pendekatan kalau laki-laki itu kurang patuh karena apa ya, misalnya. Kemudian apalagi di Indonesia ya kita banyak sekali budaya. Apakah budaya di daerah tertentu itu mempengaruhi perilaku orang terhadap perpajakan? Nah, misalnya Bapak dan Ibu, misalnya aja ini hipotetikal ya. Misalnya perilaku sungkan, sopan santun yang banyak sekali dikaitkan dengan atribut orang Jawa. Apakah itu berpengaruh terhadap kepatuhan atau perilaku perpajakannya? Ya, masih banyak sekali bahkan kalau mau tentang perilaku perpajakan ini bisa dikaitkan dengan kepercayaannya. Nah, apakah berpengaruh dengan orang yang rajin ibadah, misalnya ya Bapak dan Ibu, orang rajin ibadah, apakah dia pasti lebih patuh atau lebih rajin bayar pajak? Nah, masih sangat relevan Bapak dan Ibu. Jadi memang sudah banyak, tapi aspek-aspek perilaku manusia itu kan hampir tidak terbatas ya Bapak dan Ibu. Jadi kebaruannya pasti ada aja itu. Nah, ada dimensi yang bisa diungkap. Misalnya ini bukan hipotetikal tapi ada ya. Ada penelitian di Selandia Baru, New Zealand ya, bahwa orang yang etnis tertentu itu lebih patuh pajak daripada etnis lainnya. Karena apa? Ya perilaku secara umum, misalnya etnis itu suka bekerja keras, ya suka nggak boros gitu ya, senang berhemat apa. Kemudian itu dikaitkan dengan perilaku dia ketika melaporkan pajak. Nah, etnis tertentu itu dengan karakteristik yang khas tadi, yang secara umum bisa dilekatkan ke mereka, nah ternyata dia lebih patuh pajak. Nah, jadi kalau saya kira peluangnya masih banyak sekali, Mbak Astrid. Jangan putus asa dulu. Nah, tetapi memang harus lebih kreatif mencari ini perilakunya yang disorot masalah apa. Nah, kalau terkait perilaku ini kalau nggak salah
baru dalam 5 tahun terakhir kan dapat Nobel ya, ya Nobel ekonomi tentang bagaimana mengarahkan atau membuat seseorang itu cenderung ke perilaku tertentu. Ya, Bapak Ibu bisa searching itu, pemenang Nobel ekonomi Richard Taylor ya, kalau nggak salah namanya, bukunya itu Nudge. Ya. Nudge atau bahasa Jawanya kalau nyenggol bahasa Jawa itu apa itu? Dikinin dikit. Nah, ya. Jadi masih sangat relevan Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Untuk Bu Astrid, apakah sudah jelas dari jawaban dari Pak Timun? Sudah. Terima kasih banyak Pak atas gambarannya, membuat saya bisa berpikir terbuka seperti itu. Terima kasih Bapak. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya dari Bapak Arya, ini dosen di UPB. Saya ingin bertanya terkait isu-isu perpajakan yang sedang in untuk dijadikan tema penelitian. Terima kasih. Silakan Pak Timun. Ya, yang sedang in ya, apa itu yang sedang anget ya. Jadi sebenarnya kalau terkait pajak ya selalu aja hampir semua aspek sebenarnya sedang menarik untuk diteliti. Karena apa Bapak dan Ibu? Tadi dibilang Bu Miss Pianti, bukan Bu Miss, Ibu Priyandini ya, bahwa pajak itu sudah ada dari beberapa dokumen tentang perpajakan itu kita temukan udah ribuan tahun yang lalu, yaitu ketika Rosetta Stone itu ya, itu adalah dokumen tentang perpajakan yang kita temukan. Nah, kita kalau menurut saya perilaku perpajakan itu mungkin bahkan ada sebelum kita bisa nulis. Ya, karena yang kita bisa telisirkan yang hanya ada bukti-bukti tertulisnya ya. Nah, tetapi sampai sekarang ini problemnya orang yang masih sama. Masih banyak yang ogah bayar pajak. Ya. Jadi kalau terkait isu perpajakan semuanya mungkin menarik, tetapi kita ngambil angle-nya aja bagaimana. Ya. Kalau yang memang benar-benar baru sekarang itu misalnya ya tadi Bu Miss Pianti pajak karbon, kemudian pajak terkait produk-produk digital ya. Misalnya terkait kripto ya, bagaimana itu memajakinya. Kita sudah ada aturannya, tapi bisa diteliti itu benar nggak, sudah pas nggak mengenakan perpajakannya seperti itu. Ya, banyak sekali Bapak dan Ibu ya yang sekarang misalnya yang sedang ini kita naik tarif pajak PPN-nya dari 10 jadi 11%. Ya itu secara ini seperti apa ya, bisa dilihat misalnya dari apakah itu mempengaruhi kepatuhan pajak seseorang. Karena naik 1%, tadinya bayar nggak mau bayar ya, itu kan bisa jadi penelitian. Kemudian misalnya terkait perubahan pelaporan secara yang dulunya pakai kertas, sekarang kan kita beralih, kemudian perlahan-lahan semuanya pakai aplikasi. Nah, bagaimana penerimaan masyarakat terhadap itu ya. Jadi banyak sekali Mas Arya terkait perpajakan yang bisa diteliti. Jadi misalnya idenya jangan terlalu ini dulu, jangan terlalu saya pengen meneliti misalnya kalau tarif pajak segini-segini, nggak usah terlalu tinggi dulu. Apa yang ada, tetapi Mas Arya lihat dari sisi yang sekarang misalnya. Ya misalnya bagaimana perilaku pajak generasi milenial. Ya, misalnya dari sisi edukasinya juga bisa lihat, kalau mengedukasi pajak sisi orang milenial itu pakai TikTok atau pakai Instagram, mana yang paling efektif. Nah, itu kan juga jadi tema.
Ya, jadi banyak sekali yang bisa diangkat. Saya kira itu aja, Mbak. Saya kembalikan pada MC. Ya, terima kasih Pak Timon. Ini ada titipan pertanyaan dari dosen UPB. Jadi terkait dengan saham Pak Timon, itu kan ketika transaksi saham biasanya kan sudah dicantumkan dengan pajak ya Pak ya. Nah, tapi ketika kemarin PPh tahunan itu ada tagihan lagi. Jadi untuk apa? Untuk pihak yang pemilik saham itu terkait dengan saham tersebut. Bagaimana ya Pak? Nah, ini bukan riset ya, berarti pertanyaan teknis perpajakan. Baik, saya jawab ya. Nah, ketika transaksi pengalihan saham memang sudah dikenakan ya, mekanismenya itu dikenakan final dan lewat penyelenggara bursa. Kalau nggak salah oleh KSEI ya, bukti dipotong oleh KSEI tiap transaksi tarifnya itu 0,1% dari nilai pengaliannya. Tetapi kalau yang dialihkan itu saham pendiri, tambah lagi 0,5%. Nah, tarif pajak tambahannya. Nah, pertanyaan berikutnya kok ditagih lagi di SPT tahunan? Nah, ini kemungkinan besar karena sahamnya itu nggak dilaporkan di SPT tahunannya, Bu. Jadi bukan atas transaksi pengalihan sahamnya, tetapi atas kepemilikan sahamnya tidak dilaporkan sebagai harta di SPT tahunan. Nah, kita kemarin ada program namanya PPS. Nah, PPS yang memfasilitasi yang selama ini belum dilapor, ayo dilapor. Ya, ayo dilapor, kemudian akan dikenakan pajak dengan tarif tertentu. Karena logikanya seperti ini Bapak dan Ibu, kalau punya harta, terus misalnya nggak dilapor, ya ada apa? Apakah sumber untuk membeli harta itu sudah bersih aspek pajaknya? Itu aja sebenarnya. Ya, jadi terkait saham tadi tidak ada pengenaan pajak tambahan. Ya, karena objeknya berbeda. Yang pertama yang saya jelaskan tadi terkait penghasilan dari pengalihan sahamnya, nah, itu dikenakan dengan mekanisme pajak final 0,1% tadi. Nah, atas kepemilikan sahamnya itu sendiri, kan dia beli saham itu pakai penghasilan. Penghasilannya itu dari mana? Apa sudah selesai aspek perpajakannya? Ya, kalau sudah selesai ya nggak ada pajak lagi. Tetapi misalnya ketika beli saham dulu, dia dapat uang misalnya dari hasil yang belum dikenakan pajak. Nah, yang belum dikenakan pajak. Nah, itu tentunya ada aspek perpajakannya. Harus selesai atau harus beres. Saya kira itu, Bu. Terima kasih Bapak Timon atas jawabannya. Untuk peserta webinar, jika ada yang ingin bertanya secara langsung, kami persilahkan. Apakah masih ada yang mau bertanya? Ini saya lihat dari peserta kebanyakan mahasiswa-mahasiswa ya. Mungkin sebenarnya ini banyak peluang untuk penelitian untuk tema perpajakan ini. Mungkin ada yang ingin ditanyakan secara langsung pada dari perwakilan Kanwil. Baik, jika sudah tidak ada yang bertanya lagi, maka sesi diskusi dan tanya jawab kami cukupkan untuk webinar pada hari ini. Kami mohon apabila ada
jawaban atau yang belum lengkap. Kemudian sebelum kami tutup acara webinar hari ini, dari kedua narasumber mungkin ada closing statement. Kami persilakan dari Bu Misfi dan Pak Timon. Oke, izin saya dulu ya Pak Timon. Karena kebanyakan peserta hari ini adalah mahasiswa dan tampaknya juga mahasiswa tidak hanya UPB gitu ya. Jadi perlu diketahui bahwa dalam suatu penelitian mungkin terkait dengan tugas akhir, skripsi, ya, ataupun yang lainnya, kita memang bisa memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang ada. Seperti tadi, untuk melihat tren gitu ya, dan kemudian untuk melihat artikel-artikel yang mendukung ya. Itu nanti bisa membantu kita dalam pembuatan bagian awal dalam suatu tugas akhir ataupun skripsi ya. Karena penting untuk melihat bahwa di situ ada suatu masalah gitu ya, sehingga perlu diteliti. Nah, hal ini bisa dibantu dengan aplikasi tadi. Kemudian juga ada viewer, kita juga bisa memanfaatkan aplikasi Mendeley gitu ya, untuk menyimpan artikel-artikel ya yang terkait dengan tema, yang kemudian memudahkan kita dalam menulis riset penelitian khusus riset ya dalam hal ini khususnya dalam perpajakan seperti itu. Saya kira itu dari saya. Monggo Pak Timon. Baik, teman-teman mahasiswa, teman-teman Bapak dan Ibu peserta webinar pagi ini. Yang pertama, DJP terbuka bahkan mendorong ya para insan akademis untuk melakukan riset di bidang perpajakan. Ini kami fasilitasi lewat aplikasi yang tadi kita sudah lihat sama-sama, yaitu e-riset. Ya, jadi di situ kita fasilitasi. Kemudian hal yang penting adalah syarat-syarat formal tadi yang disyaratkan di situ, misalnya surat keterangan, kemudian proposalnya, surat pernyataan bermeterai tentang hasil riset. Nah, itu harus dilengkapi. Kemudian proposal riset ya disusun sesuai dengan kaidah akademis yang berlaku dan harus jelas ya, harus jelas mau meriset apa dan data apa yang dibutuhkan di Direktorat Jenderal Pajak. Ya, saya kira itu aja intinya. Kami sangat mendukung kegiatan untuk penelitian di bidang perpajakan karena sudah barang tentu juga kami yang di Direktur Jenderal Pajak akan menerima banyak sekali manfaat terkait dari penelitian yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu. Saya kira itu, Bu. Saya kembalikan kepada. Baik, ini ada link untuk pengisian kuesioner dan post test yang telah saya berikan di chat box. Dimohon untuk peserta webinar pada hari ini untuk mengisi link tersebut. Kemudian ada link juga untuk pengisian presensi untuk pembuatan sertifikat pada webinar pada hari ini. Oke, terima kasih kepada Bapak Ibu dari Kanwil DJP Jateng 2, Bapak Ibu dosen Universitas Putra Bangsa dan peserta webinar pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih juga kepada kedua narasumber yang telah berkenan memberikan informasi yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekeliruan saya sebagai moderator dalam memandu jalannya webinar dan sampai bertemu di webinar selanjutnya. Untuk sesi selanjutnya yaitu foto bersama, kami mohon untuk peserta semua menyalakan videonya. Kepada Mbak Nova, kami persilakan. Baik, kami hitung 1 sampai 3 nggih. 1, 2, 3.
Sekali lagi mungkin 1, 2, 3. Ya, terakhir 1, 2, 3. Baik, cukup Mbak Windy. Oke, terima kasih atas partisipasi semuanya. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.